Lagi taman laut akuarium ya guys ya, dan kita pengen hunting sesuatu yang belum kita punya di rumah, yaitu belut moray. Yang di sini tuh waktu aku lihat ada belut moray yang belum aku punya gitu ya guys. Ini moray eel, bentukannya tuh kayak zebra gitu. Dia seakan-akan kalau misalnya kita lihat secara sekilas tiba-tiba tuh kayak ular berbisa guys ya. So kalau lihat sekilas aja kayak gini, kayaknya ular laut ya kelihatannya ya, kayak ular laut loh guys. Kita coba buka guys rumahnya ya. Kita lihat ya, pemukiman pada penduduk guys. Waduh, coba lihat guys, asli. Oke guys, di video kali ini karena aku ngerasa tempat moray eel kita tuh sudah oke ya guys ya, jadi kita pengen mengembalikan moray eel kita yang ada di akuarium sini nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini lagi coba buat mau ditangkap dulu ya moray eelnya sama Mas Ali ya. Karena aksesnya kecil sekali ya guys ya. Aku sebenarnya bisa sih nangkep, ntar aku yang nangkep deh ya. Ini cuma lagi disiapin aja. Kalau nggak si pipanya aja dulu deh dinaikin dulu boleh lah. Ini ada yang meninggoy nggak Mas kalau moray eel Mas? Aman ya? Kemarin udah dikasih makan. Mau nggak dia makan? Mau. Dia makannya apa tuh biasanya di sini? Udang nggak? Ikan nggak mau. Ikan yang hidup malah nggak mau deh ya. Maunya yang udang yang istilahnya udah mati kayak gitu ya. Ngetes makan. Mau nggak dia makan guys? Nggak tahu deh. Kalau habis kebuk-kebuk mau makan nggak dia guys ya. Jadi sebenarnya pengen kita coba buat pindahin. Awalnya tuh aku mikirnya kayak kasih makannya pas lagi di sini saja. Cuman kelihatannya kalau di sini dikasih makan ya belum tentu dianya langsung mau gitu guys. Ini tuh moray eel satu lagi di mana sih Mas? Di sini ya? Satu lagi warna putih. Yang warna hitam mana tuh yang gede? Kayak bukan warna hitam sih, yang spotted hitam gitu. Ini yang dari 1, 2, 3. Kan ada lagi yang gede kayak gini yang kemarin tuh sempat ditaruh di sini nih, gini. Mana ya? Nggak pernah ada yang hilang, nggak pernah ada yang mati. Yang lagi. Hilang guys. Kan yang kayak gini tuh kalau nggak salah tuh, inget gak sih Li kemarin tuh kan ada satu yang di situ tuh. Iya. Yang kemarin di sini gini Mas, yang sama kita taruh di sini. Ini udah kena nih dia nih. Masuk ke sini. Atau di mana ya guys? Waktu mindahin kan kakak yang mindahin di video. Saya ada di sana. Di mana ya guys ya? Kok tiba-tiba menghilang Saya satu guys? tinggal nemuin sisa 2. Oh, sisa 2. Jadi taruh di sini. Iya. Kecil lagi, agak kecil. Ini masih misteri hilangnya moray guys ya. Biasanya dia lompat sih, suka kabur guys. Siapa tahu dia sebenarnya ada di kolong sini lagi. Aduh ribet banget lagi ya. Cuma sebelum kita cari dia, kita bakal coba buat memberi makan dulu ya guys ya. Ini kita tuh berarti ada di sini snowflake moray eel 1, 2, 3 guys. Ini yang snowflake. Di bagian belakangnya aku coba buat cek. Kemarin kan ada parasit ya. Parasit yang kayak semacam cacing-cacing kayak gitu guys yang nempel. Udah ya, ini kita lihat sekarang udah nggak ada guys ya untuk si parasit yang nempelnya. Jadi seperti sudah lumayan aman guys ya. Cuman memang terlalu banyak kita snowflake, soalnya kita mendapatkan snowflake kemarin juga memang banyak sekali gitu ya guys ya. Ada yellow face juga di sini moray eel yang kalau kita lihat-lihat kemarin juga sempat ada semacam parasitnya guys ya di bagian belakang ekornya. Tapi sekarang udah nggak ada. Semua moray eelnya sudah aman. Ini cuman satu lagi nih guys. Asli kok bisa menghilang tanpa jejak ya guys ya. Padahal dia ukurannya agak gede gitu loh ya. Dia bisa menghilang ya. Aku agak-agak heran juga. Aku sih curiga sebenarnya kayaknya dia ada di sini sih. Cuman di sebelah mananya aku kurang tahu guys. Ntar kita coba buat cek lagi ya. Coba Mas, kasih makan Mas. Mau dia emang langsung hap atau gimana dia biasanya? Ini sama kita diambil sih guys si ininya ya. Oh iya, karena di bawah kan ada, sekarang kan aliran airnya kan di bawah guys. Aku sengaja aliran airnya di bawah supaya dia nggak banyak dead spot gitu kan. Ada yang putih satu lagi di batu kan, tapi itu batunya kan ada air laut. Oh iya. Ada yang putih satu lagi di batu ya. Nah itu perutnya aja masih. Iya sih, perutnya yang putih ini masih gendut guys ya. Ini yang putih ini painted moray eel kalau nggak salah namanya ya. Dia harus bener-bener deket banget ke mukanya Mas atau gimana Mas? Tapi karena ada aliran air dari bawah ya, seakan-akan tuh udang pun jadi hidup ya. udang mati pun jadi menari-nari guys. Tuh, dia udah mulai deket ya. Karena sebenarnya moray eel di alamnya aja walaupun dia udah ngelihat kita ya, terus kita pancing depan muka dia tuh dimakan guys ya. Karena memang dia tidak pintar guys ya. Ini ya. Kurang pintar guys moray eel ini ya. Tidak ada yang mencoba untuk dimakan tuh ada mulai guys ya. Harus di depan mulut dia banget kayaknya guys. Aku pernah makan daging moray eel sih, keras. Kulitnya keras itu dia walaupun kenyal banget, saking kenyalnya jadi keras ya. Kayaknya masih kenyang ya guys ya. Yang ini sih memang kelihatannya ya bagus banget nih guys. Ini masih satu misteri ya guys ya, si spotted moray eel kenapa bisa menghilang ya. Nanti kita bakal coba buat cek lagi deh ya guys ya. Siapa tahu sebenarnya ada, cuman dia sedang bersembunyi saja guys. Dari mana lusu ya? Yang dari mana lusu kayaknya deh. Waktu itu aku pernah dapetin dari yang dari ini, yang dari perangkap Lih. Perangkap masuk kan gede tuh. Nah ini tuh yang hilang. Bukan, yang ada tuh satu dimakan. Oh ada yang dimakan ya? Dia makannya cepet ya, langsung hap gitu ya? Iya, oh iya guys. Oh iya itu dulu, iya guys makan guys. Tapi kalau ikan nggak mau dia. Muat ya? Mulutnya muat guys.
Lagi. Oh, berarti sudah sangat sejahtera di sini ya. Makannya udang, dia kayaknya ikan mah murah nih gitu. Gak mau dia guys. Maunya makannya udang. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi mereka udah mau makan di sini. Nah, ini mau kita coba buat pindahin Mas semuanya. Supaya nanti di sini karena memang ini akuariumnya sudah oke, nanti sama kita paling dibersihin lagi dikit. Kita mau nambahin sesuatu, kalau enggak ini dijadiin akuarium buat karantina. Soalnya ini akuariumnya bagus gitu ya guys ya, untuk karantina juga oke sepertinya. Jadi ntar sebelum kita beli apa-apa dimasukin ke akuarium karantina dulu. Di sini kayak selama seminggu udah oke, baru kita masukin ke sini supaya death rate-nya kita tuh lebih rendah gitu ya guys ya. Soalnya di sini kan kita bisa ditaruhin obat, ditaruhin apa gitu guys biar lebih efektif kayak gitu. Oke lah guys ya. Jadi mungkin kita bakal coba buat tangkap-tangkapin dulu guys ya. A few moments later. Wah, ternyata bener guys, ada kan lompat. Kok bentar ya, kok bisa lompat ya guys ya? Padahal udah kita tutup rapat guys. Emang ini agak agresif sih, coba kita lihat deh. Bener dia. Wah. Kering banget ya. Wah, ini tinggal digoreng ngembang kayaknya guys ya. Keripik belut ini guys ya, cuman sudah membusuk deh. Oh guys, bentar dulu ya. Berarti waktu itu tuh di sini tuh udah ditangkap sama si Mas berarti ya? Enggak. Sama aku ya ditangkap ya, sama aku ditangkap waktu itu ya. Akhirnya dimasukin ke sini. Tapi kok bisa lompat ya? Kan tadi kan ini kan ditutup rapat banget guys. Aku nggak ngerti lah ini ya guys ya. Yang pasti memang dia agresif sekali dan juga dia benar-benar kayak sangat amat gerabagan gitu guys istilahnya ya. Ini spotted moray eel kita berarti satu lompat. Ini adalah salah satu konsekuensi juga sih kalau kita pelihara hewan-hewan yang suka lompat-lompat ya guys ya, emang kadang-kadang suka seperti ini nih. Cuma aku kaget aja. Ini udah pernah lompat Kak. Oh, sini juga pernah lompat si yellow ini. Ketemu gitu ya. Wah, ini nggak ketahuan bener ya. Kaget aku juga guys, ada di kolong sana guys. Ya iya sih, namanya di kolong situ agak susah juga. Yaudahlah, kita coba buat tangkapin aja guys ya. Nanti kita coba buat lengkapin lagi si moray eel kita. Turut berduka juga ini ya atas lompatnya si moray eel ya guys ya. Moray eel ini juga sebenarnya kan aku juga pernah makan guys ya moray eel ya guys. Memang suka dikonsumsi juga guys kalau misalnya ukurannya gede ya. Cuman aku tuh lupa waktu itu tuh aku konsumsi. Ini air laut kan ya? Yang aku konsumsi itu waktu itu moray eel apa? Ini jenisnya snowflake ya guys ya. Aku tuh seneng banget sih karena parasitnya sudah hilang guys. Ini galak banget nih. Galak secara fisik kelihatannya galak gitu guys, kayak mau gigit gitu kan bawaannya ya. Dan yang aku istilahnya suka dari moray eel ini, walaupun dia galak, tapi dia itu nggak soliter guys. Maksudnya dia tuh kalau misalnya ada moray eel lainnya, dia happy aja guys ya bersama-sama dengan moray eel yang lain. Oke, snowflake lagi. Mendapatkan 2 snowflake moray eel guys ya. Moray eel yang secara look itu bagus banget sebenarnya ya. Cuman karena memang dia banyak, jadi kelihatannya itu kayak sangat biasa guys ya. Padahal secara look dia bagus banget. Jadi kita coba buat hunting lagi guys ya untuk melengkapi koleksi moray eel kita ya. Kita tuh sebenarnya ada satu lagi spotted, cuman masih kecil guys. Dan itu ada di batu-batuan yang kita simpen. Kita coba sempet cari juga, tapi dia masih belum ketemu. Nanti kita coba cari lagi deh ya. Siapa tahu ketemu guys ya. Nah itu juga jenisnya sama spotted moray eel. Kalau ini kan snowflake, kalau yang putih kan painted. Nah susah guys. Ini kita coba buat tangkap yang gede ya. Nah ini yellow face. Tapi yang yellow face ini secara muka dia paling galak guys, paling kayak mengerikan gitu ya. Susah banget nih guys ya untuk diseser. Memang belutnya susah ya guys. Nah dapet guys, dapet ya. Nih guys, sebenarnya dia tuh bisa bertahan di air ya, di darat ya guys ya, selama beberapa menit ya. Tapi kalau misalnya terus-terusan kelamaannya dia meninggoy juga ya guys ya, karena kan dia pakai insang guys. Cuman moray eel ini memang punya kemampuan, makanya dia kalau misalnya di air surut nih, walaupun airnya lagi surut, kan suka ada tide pool gitu ya guys ya, yang istilahnya tuh dia kayak surutan-surutan air yang menggenang gitu kan. Nah dia tuh bisa pindah dari satu genangan ke genangan yang lain, karena badan dia yang licin dan juga badan dia yang bisa dibilang somewhat dimanapun gitu ya guys ya, fleksibel lah ya, dan juga kemampuan dia yang bisa bertahan di darat selama beberapa saat gitu guys. Begitu sih. Kaget banget ya tadi. Cuman ya seperti itulah resiko memelihara hewan-hewan ya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan gak sih pas melihara hewan ikan predator ya, terutama ikan cana guys. Wah, ikan cana nih tidak memandang dia cana mahal atau cana murah ya guys ya. Sekelas cana barca pun dia kalau misalnya teman-teman ceroboh ya untuk tidak menutupnya dengan kencang tuh dia bisa kabur guys. Dia bisa lompat, dia bisa ke darat kayak gitu ya. Oke, ini kita tangkap dulu ya. Susah guys nangkapnya ya. Terus ketika ketangkap kita videoin lagi sekali, kita masukin
ke tempat yang satunya guys. Oke, kita udah dapetin guys ya untuk si morailnya. Kita langsung pindahin saja ya. Karena dia sudah oke, sudah kita karantina, sudah tidak ada masalah apa-apa lagi. Dan akuarium ini juga udah seminggu ya guys ya sebenarnya ya. Jadi udah siap untuk kita masukin. Terus morail ini juga kan jenisnya kuat. Aku tuh nggak pernah pelihara morail mati, bener-bener mati yang mati gitu guys ya. Kalau lompat aku sebelumnya kayaknya nggak pernah juga sih guys, baru-baru ya guys ya yang lompat. Karena kalau lompat tuh kita misalnya langsung ketahuan. Kalau yang tadi kebetulan mungkin dia langsung ke kolong ya, jadi nggak ketahuan untuk yang lompat. Dan untuk yang istilahnya, aku ngehibahin ke orang. Jadi waktu akuarium laut aku crash, aku tuh selalu menghibahkan ikan-ikanku ke orang, khususnya ke pedagang yang kayak biasanya aku beli. Misalnya aku beli di Jalan Peta nih. Dulu mah kan ada ya guys ya temanku, Kang Dori namanya tuh ya. Dulu aku ngehibahin ke dia gitu loh. Kalau misalnya aku udah cukup main air lautnya, waktu akuarium aku crash, kasih aja ke dia ya. Karena paling enggak di sana ada yang ngerawat dengan baik dan mau dijual juga bebas lah. Cuman kalau sampai mati, bener-bener kayak mati ngambang gitu kan, bener mati sih morail aku nggak pernah. Karena morail ini kuat sekali ya guys ya, kuat sekali nih. Harus sih aman di sini. Kita masukin dulu aja. Nanti kita bakal coba buat taruhin batu ya guys di sana ya. Batunya juga nggak mau banyak-banyak aku, karena kalau terlalu banyak takutnya ntar nggak kelihatan guys ya. Nah ini agak susah nih, karena dia susah banget sih yang ini ya. Padahal di lautan yang sama ya, maksudnya di sana-sana juga kan ya guys ya. Cuman morailnya tuh berbagai macam jenis ada gitu guys. Maksudku kan biasanya kan kayak misalnya di daerah Jawa, misalnya yang ini, di daerah apa yang ini, di daerah apa yang ini. Ternyata ini di satu daerah yang sama morailnya aja udah banyak gitu ya guys ya. Kurang lebih seperti itu guys. Ini kita lagi coba buat lihat dulu aja gimana yang mereka lakukan ya. Untuk jalur ke sini kita udah pakai batu dan diperkuat ya guys ya. Jadi kemungkinan mereka nggak bisa masuk ya, tapi ternyata ada satu yang sudah mulai kepalanya keluar dan dia sudah masuk ke dalam ini guys tuh, ke dalam batu ya. Semoga kalau sampai nyemplos ke sini sih udah nggak bisa ya. Tuh guys, mereka pasti mencari celah ya, karena memang morail ini tuh, iya Allah guys, baru bilang guys. Inilah yang buat morail menyebalkan ya. Harus secepatnya kita berikan batu utama guys ya di sini. Aku coba buat betulin ya. Kita akan fixin yang putih itu. Memang morail ini harus selalu ada batu utama di tengah-tengah. Yang membuat dia tuh ya akan diam di sini gitu guys ya. Udah ini si putih ini udah agak susah nih. Harus kita evakuasi lebih lanjut ya guys ya. Ya diikutin guys. Ya ternyata ada celah di sana guys. Asem banget ya. Udah masuk guys. Oke, 2 ekor sudah tersangkut di sana ya. Kayak gitu guys. Oke lah, jadi mungkin seperti ini. Kita coba buat evaluasi lagi. Kira-kira sudah nyaman atau enggak seperti ini. Kalau misalnya ternyata dia masih agak kurang nyaman, kita bisa tambahin beberapa batu. Yang pasti batunya nggak terlalu banyak ya guys ya. Dan kita coba buat selamatkan dulu 2 ekor ini. Mungkin besok atau lusa ketika dia sudah lebih adaptasi dan kita bisa kasih makan, kita bakal coba buat kasih makan dan kita kasih lihat ke teman-teman kira-kira mereka akan berperilaku seperti apa ya guys ya. Dan lagi kalau misalnya di video ini aku tiba-tiba nemuin kayak semacam morail yang dari jenis yang belum kita punya di suatu pasar ikan atau mungkin di tempat-tempat lainnya, aku bakal coba buat beli dan kita bakal buat lengkapin morail kita guys. Ini kita lagi taman laut akuarium ya guys ya, dan kita pengen hunting sesuatu yang belum kita punya di rumah, yaitu belut morai. Yang di sini tuh waktu aku lihat ada belut morai yang belum aku punya gitu ya guys ya. Tapi sebelum itu biasa kita mau muter-muter dulu karena selalu ada yang baru di sini ya guys ya. Kita mau lihat-lihat aja dulu di sini, ternyata udang-udangan. Emang tempat udang-udangan sih ya kalau misalnya di daerah sini. Ini udang. Kita udang sebenarnya belum beli sih ya guys ya, belum punya ya. Sama ada udang lobster juga yang di belakang sini nih, awet dari dulu nih ya guys ya. Dan soalnya nggak ada yang tahu atau ada udang di sana nih. Teman-teman lihat ya. Cuma memang penghuni tetap sepertinya ya guys ya. Di sini juga ada beberapa hal-hal lainnya ya, kalau kita perhatiin. Nih kita bisa lihat pakai ini guys sebenarnya ya. Tapi ini juga bergaram ternyata ya guys ya. Karena memang air laut kan bergaram sekali ini. Cuma tempat-tempat anemon, tempat-tempat keong nasar ya. Setauku waktu itu ya. Di sini ada, di sebelah sini ada apa nih? Apa nih, kuda laut apa nih guys? Ini kuda laut apa nih kak? Nah warna merah begitu Kurang tahu, tadinya warna hitam juga. Nah jadi berubah warna merah ya. Tapi sama aja harganya mah. Sama aja kayak. Berapaan sih harga kuda laut di sini? 95 guys ya, kuda laut. Aku tuh nggak tahu nih kuda laut ya. Kalau aku ke laut pun aku tuh suka nggak nemu kuda laut nih. Kayaknya kita harus agak masuk ke dalam-dalam ya guys ya. Harus naik kapal di dalam, nanti di air yang agak tenang, baru kita lihat ada kuda laut. Kalau di tide pool kayak gitu mah kuda laut aku nggak pernah lihat ya. Pengen bikin juga sih akuarium kuda laut. Cuman kalau teman-teman lihat juga di sini kuda laut itu tuh memang sangat amat tenang ya guys ya, airnya ya. Nggak boleh terlalu kenceng. Kalau misalnya terlalu kenceng dia hanyut guys. Dan ini juga dia harus ada beberapa tempat-tempat ya. Aduh ini bagus banget lagi ya. Warnanya pink begitu guys. Kayaknya lokalitinya berbeda ini ya guys ya. Tuh.
gerak-gerak lagi guys. Sebenarnya sih kita bisa aja sih piara kuda laut juga di akuarium itu, cuman sama kita kayak harus disekat buat dibedain lah ya untuk si kuda lautnya guys. Dan sekatnya harus kita bikin. Kuda lautnya ada banyak juga di sini. Makanannya di sini dikasihnya apa? Artemia atau apa? Artemia ya. Udang rebon ya? Iya. Beberapa juga aku tuh lihat kuda laut tuh dikasih makannya pakai ikan cere guys. Ikan cere dikasih tetap dimakan sama dia ya. Soalnya kuda laut kayak gini-gini juga setauku dia harus sering makan ya guys ya. Kayak gitu. Ada kayak kolam juga di sini guys. Seperti biasa ya. Dan kalau di sini ada koral-koralan. Kita kan nggak ada koral, jadi kita nggak begitu melihat koral ya. Di sini koral yang paling mahal yang mana? Pengen kasih tahu ya ke teman-teman yang paling mahal. Paling yang lagi tersedia yang paling mahal nih. Si donat ini nih. Iya. Donat ini. Donatnya berapa nih? di 1 juta. Oh, mahal ya. Kenapa bisa mahal nih? Emang motifnya jarang atau gimana nih? Jarang donat. Emang donat rata-rata pada mahal. Pada mahal emang donat ya? Kalau paling murah itu yang Donat madu tuh murah. Goceng 10.000 tuh. Yang paling murah donat yang kayak gimana emang nggak? yang hijau cuma Hijau. Mah, Itu berapa tuh biasanya donat hijau tuh? kalau yang hijau mah di 500. Itu tuh rasa matcha ya donatnya kalau dia. Ya. Rasa matcha. Iya, itu aja 500.000 tuh donat. Ya. Guys, padahal bentukannya cuma kayak gini ya. Dan dia juga nggak kayak apa ya? Kayak gerak-gerak gitu enggak ya? Kalau dia begitu aja gitu ya. Begitu aja. Kan kalau semacam kayak gini kan kelihatan tuh ada gerakan ya guys ya, menari-nari ya, mirip-mirip kayak anemon gitu loh, bisa menari-nari ya. Kalau donat ini diem doang ya. Ini donat juga atau bukan nih kalau ini? Itu mah Pirgun. Pirgun? Ya, piring gundul. Oh, piring gundul. Kirain Pirgun yang nyanyi ya. Piring gundul loh. Kayak gini-gini gak? Kuku ya ini ya? Kuku ya? Karang kuku. Tuh kan. Emang namanya tuh suka-suka lah guys. Soalnya ini kayak kuku mungkin ya. Oke. Aneh-aneh ya guys. Itu berarti paling mahal si donat tuh. Kalau yang paling murah yang mana yang paling murah? Paling murah paling Pengen tahu, baik. kecil lah. Yang kecil-kecil. Oh, ini murah tuh. Patah-patahan karang kuku itu. Oh, kerang kukunya dari situ tapi patah, patahannya jadi kayak istilahnya dia awal di sini gitu ya. Cuman dia patah gitu ya. Ya, di perjalanan. Oh, jadi di frek kayak gini nih. Tapi ini juga hidup ya. Maksudnya bisa kita pelihara dan bisa gede juga ya. Kalau misalnya bener pelihara. Yang kayak gini berapa nih ya? Kalau yang kayak gini emang? Itu di 35 satu matanya. Murah guys, satu mata ya. Kalau ini apa nih ya? Sorry ya, penasaran ya. Itu teh nanasana kalau nggak salah deh. Nanasan ya kalau nggak salah ya. Karena ya. Oke guys. Kalau ini mah buat SPS ya, beberapa SPS sini. Cuman SPS mas tau aku agak susah dipiara ya, harus. Ini juga udah lama masih bleaching. Iya, masih bleaching nanti tapi dia masih hidup kalau bleaching kayak gitu. Kalau udah ada warna gini hidup, tapi Iya, udah putih banget gitu mah. Enggak. Udah enggak ya, memang susah. Jadi kalau teman-teman lihat karang jahe yang kayak gini-gini misalnya ya, itu tuh dari koral SPS gitu loh guys. Kalau yang ini mah bleaching ya, ini bisa jadi dia udah nggak ada gitu ya. Maksudnya sudah metong gitu ya. Kalau misalnya yang bleaching, nah kalau yang kayak gitu-gitu yang masih ada warna-warna kayak gitu ya, itu masih pada hidup guys. Cuman ya memang nggak begitu kelihatan sih. Kalau ini juga karang, ini koral juga nih. Yang mana? Nih, kayak kayu jatuh gitu. Iya, sama itu juga. Aku baru tahu guys, bentukannya ada yang kayak gitu ya. Dan setahu aku di sini tuh ada ikan sultan, itu ada yellow tank guys ya. Sama itu juga mahal ya yang gitu ya. Soal ya. Nah, itu juga mahal tuh guys. Ada ikan mahal ya di sini ya. Oke, kita sambil lihat lagi di sebelah sini guys. Kalau ikan-ikannya tuh sebenarnya ini lagi nggak begitu banyak ya segini mah ya. Waktu itu Ini lagi banyak. Oh, lagi banyak sebenarnya ya, macam-macamnya lagi banyak ya guys. Cuma kalau predatoran nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya. Nah, ini juga ada semacam ikan apa ini, jagungan bukan nih? Itu Beda. sonang api. Sonang api itu dia ekornya bagus guys, bisa ngembang-ngembang guys. Kembang kempis ya. Nah, ini ikan-ikan yang gampang dipiara nih kayaknya nih. Ya, Ini kayak gampang-gampang ya, ikan demsel gitu guys, ikan dakocan, ikan zebra. Ini kalau ditaruh kita di akuarium tuh kayak immortal guys ya. Iya. Gak bisa mati ya. Ini emang ikan-ikan kuat yang biasanya teman-teman jadi ikan-ikan awal-awal buat ngetes air guys. Kayak gini-gini bisa sampai gede nih dia nih. Dakocan itu lumayan gede nih. Nah, di sini tuh ikan yang ramping-ramping ternyata ya ditaruhnya ya. Ini kan gajah bukan ini? Itu bukan penguin. Penguin. Wah, penguin. Suka-suka ya guys ya. Penguin hijau. Penguin hijau. Oh, oke, siap lah. Ini bukan ikan-ikan yang pada suka masuk ke pasir ya? Apa enggak ini mah beda? Itu keling-kelingan semua masuk kak. Masuk pasir ya? Ini siapa tahu sebenarnya pasir kan masih ada isinya ini deh ya. Kalau misalnya kita keruk ya. Yang gini keluar semua, tapi kalau agak sorean suka masuk ke pasir. Suka masuk, iya guys. Aku pernah punya ini di rumah tuh yang warna hijau tuh. Tapi sekarang dia suka nggak kelihatan, dia suka masuk pasir guys. Ini juga si penguin juga suka masuk nih. Suka. Oh begitu. Ditangkap gitu
Ya, pas mau ditangkap dia masuk pasir gitu ya. Iya, masuk. Makin gampang ketangkapnya guys kalau kayak gitu ya. Nah ini juga sebenarnya tuh ada ikan hiu bambu ya ini ya. Itu hiu batik. Hiu batik. Oh hiu batik. Aku tuh pengen sebenarnya guys. Cuman yang semacam gini lah yang ukuran kecil ya. Kalau ini mah hiu apa tadi namanya teh? Zebra. Bambu. Iya. Oh begitu. Ini dari ribbon eel juga. Ribbon eel keren sekali ya guys ya. Ini ada snowflake. Moray eel kita punya. Nah kita tuh kan pengen ambil moray eel lagi sebenarnya di sini guys untuk melengkapi koleksi moray eel kita. Tapi dia tuh ada di korak Jack Sparrow guys sebenarnya ya. Kalau kita lihat ya. Mau coba dilihat dong nggak moray eelnya? Aku mau ambil aja lah moray eelnya guys ya. Ini moray eel bentukannya tuh kayak zebra gitu. Dia seakan-akan kalau misalnya kita lihat secara sekilas tiba-tiba tuh kayak ular berbisa guys ya. So kalau lihat sekilas aja kayak gini. Kayaknya ular laut ya kelihatannya ya, kayak ular laut loh guys. Sumpah, ular laut tuh kayak gitu nggak sih bentukannya? Kayak ular wuling ya? Iya. Ular laut guys. Nah ular laut kan bentukannya juga begitu loh tuh. Kayak belang-belang gitu ya. Buat orang-orang yang jarang lihat mah ngeliat ini di laut mungkin kayak ular laut guys ya. Ini disebutnya apa? Belut zebra. Belut zebra ya gitu ya. Di sini mah. Belut zebra aja guys ya ini ya. Tuh. Oh kok ribbon eel juga bagus guys ya. Ini kalau digabungin sama ribbon eel aman nggak pernah ada perkelahian gitu mereka? Aman kalau di Aman ya? Nggak berantem. Gak berantem ya? Si ribbon ini suka loncat, paling suka masuk ke sam belakang. Oh takut aja gitu ya? Ya. Oh dia suka masuk sam belakang. Oh Iya, bisa masuk ya? Bisa. Bisa nyemplos Karena dia ya? Di bawah di sini ada. Serius? Oh berarti ribbon eel bisa, karena dia kan tipis ya guys ya? Iya, jadi bisa masuk. Aku ambil ini aja si zebra lah. Itu sama si alas kalian diserok lah guys ya. Moray aku ambil soalnya si zebra ini buat melengkapi kita punya moray ya. Nanti kalau misalnya ada yang varian lain kasih tahu ya. Kemana? Ke Mas Al ya, Iya. ke Mas Al. Kasih tahu ke si Mas Ali guys. Yaudah aku ambil yang gitu ah. Kita sambil lihat-lihat guys ya sambil kita ngambil yang ono. Di sini ada beberapa ikan-ikan. Kalau ini ikan-ikan populer guys ya. Ada ikan Nemo, ada ikan Dori, sama ikan apa tuh tahu deh guys ya. Ada damsel-damselan juga ya. Sama ada ikan yang suka lompat nih, kayak gini suka lompat ya guys ya. Apa lompat apa suka susah diseser ya ayah yang dimasukin ke sini ya? Suka lompat juga. Suka lompat ya? Kalau tangan masuk tuh ya Lompat dia guys ya, bikin bete ya. Ini juga bagus nih, ikan kayak itu panther. Panther namanya nih? Iya. Ini berapa nih harganya nih kayak gini nih? Panther mimic di 155. 155 ya? Iya. Dia juga sama nih, sekolah 4 juga nih. Enggak, cuma dia mah suka masuk ke sam. Males juga tuh ikan guys, suka masuk ke sam ya. Kecil saya. Iya. Nah di sini ada beberapa ikan-ikan lagi juga. Ini mah mirip keling-kelingan juga ya guys ya. Sama ada ikan dokter juga di sini guys. Kalau itu ikan kakak tua bukan nak? Yang mana? Yang itu? Iya, yang gede itu kakak tua. Oh iya. Kakak tua. Berapa tuh harganya? Di 85. 85. Iya. Nah ini yang di rumah mah nih. Oh, itu keling. Keling apa tuh namanya itu? Oh ada di sini guys. Nih, keling talon apa itu? Panikan dia susah guys namanya aja. Talasoma guys. Talon cuma. Iya. Oke. Kita lihat lagi di sini ya. Ini ada ikan-ikan. Wah ini juga bagus nih. Ikan itu tuh nggak tahu guys itu ikan apaan tuh guys di belakang tuh. Wah bingung juga tuh ya namanya ikan apa tuh guys. Secara bentuk bagus banget itu ya. Bentuknya bagus. Cakep sekali guys ikannya ya. Selalu ada ikan dokter guys ya di beberapa tempat yang ada di sini nih ikan dokter ya untuk mengobati sepertinya guys ya untuk beberapa ikan-ikan yang kurang sehat. Nah ini tuh sebenarnya aku ngelihatnya warnanya bagus macam-macam, cuman aku tuh kurang suka sama bentuknya kayak ikan nila guys ya. Jadi ini seperti tidak akan ada di akuarium kita nih. Soalnya sangat tidak menarik menurutku guys ya. Nah di sini juga ada beberapa ikan-ikan lagi. Kalau ini mah kepe-kepean guys. Ternyata kalau dipikir-pikir rapi juga ya naruhnya ya. Kayak ini kepe-kepe bersama dengan kepe-kepe lainnya. Nah di sini tuh kalau kita lihat sejenis kepe itu lebih ke moderat guys ya. Moderat guys. Kecuali kepe monyong nih, dia susah ya guys ya. Jadi kepe monyong ini dia susah guys. Untuk pemberian pakannya tuh setauku rebon yang kayak gitu lah susah ya, mirip sama Morris Idol guys. Morris Idol juga susah guys, jadi ini tidak akan kita pelihara karena susah ya guys ya. Untuk si kepe monyong nggak akan kita pelihara sekarang ini. Nah di bawah sini juga masih ada beberapa ikan-ikan lagi yang ukurannya agak gede. Di sini ada ikan Morris Idol seperti biasa tuh, ikan Nemo juga ada di sini, ada Bluestone juga di sini. Nah ini easy nih guys, kalau ikan kan easy nih guys ya. Samandar kuning juga easy tuh, yang ini samandar kuning nih, yang ini nih guys. Ini easy, ini suka ada nih di lautnya, aku suka lihat nih sama dar kuning tuh. Ini juga easy, yang easy mana lagi ya? Moderate rata-rata guys ya. Nah ini juga ada nih samandar cicit nih, easy nih guys nih. Samandar cicit, nah itu tuh samandar cicit tuh yang di belakang warna kuning monyong itu samandar cicit easy katanya guys ya dipeliharanya ya. Itu gampang dipeliharanya. Mana nih moderate balongan juga easy di sini. Keling liris juga easy guys ya. Keling liris tuh yang mana tuh? Kagak ada guys keling liris ya. Kalau di atas ini yang easy apa nih? Clownfish L ya.
Ini juga clownfish negro juga easy sama soalnya kayak clownfish biasa. Cuman sepertinya clownfish negro gitu-gitu lagi nggak ada di sini. Adanya balongan juga guys ya, Morris Idol palingan ya. Dan di situ kalau teman-teman lihat ada semacam kayak pipa, terus di atasnya ada sayuran gitu, kayaknya memang itu tuh rumput laut atau mungkin sayur-sayuran yang memang sengaja ditaruh di sana untuk diberikan kepada ikan-ikan yang makan sayuran seperti ikan-ikan botana ini guys. Botana kayak gitu juga makanannya ya. Udah nih ya, ketangkap nih. Wah mantep. Tuh guys, ini kayaknya kalau misalnya dari ukuran bisa jadi dia seukuran si kepala kuning itu gak sih? Apa lebih gede ini ya? Sedikit mana yang gede mana li ini? Ini lebih gede ya? Ini paling gede sepertinya guys. Nah kayak gitu ya. Nah ini udah langsung diiketin saja. Duh ini sebenarnya ikan hiu bagus ya. Ntar lah kita coba buat cari ikan hiu yang lebih kecil ya guys ya. Ikan hiu apa sih katanya yang suka kecil datang tuh toke ya? Hiu toke katanya guys. Ada ikan pari juga cuy di sana cuy. Ikan pari tapi masuk ke pasir ya guys, ikan pari. Udah ada yang punya ya ikan pari ya? Udah ada. Sudah ada yang punya ikan pari. Kasih makannya apa sih kayak gini ya? Kita belajar dikit deh. Di sini mah dikasih udang. Udang ya? Udang ntar turun ke bawah gitu sama dia dimakan itu di bawah ya? Tapi kalau siang mah jarang soalnya aktifnya malam kan. Oh lebih aktifnya malam ya? Ya, kita malam. Oke lah kurang lebih seperti itu guys. Belut ini kalau Ya. siang langsung dimakan. Makan-makan aja ya kalau belut ya. Iya sih di rumah kita juga belutnya rakus-rakus banget. Makanya aku tuh suka banget sebenarnya pelihara belut morai. Soalnya morai ini tuh rakus-rakus banget ya. Oke deh, jadi mungkin kayak gitu. Kita akan coba buat bungkus dulu. Ntar kita videoin lagi ya guys kalau udah sampai rumah ya. Oke guys, jadi ini kita udah sampai dan ini udah kita coba buat aklimasi juga. Nah kita tuh dapat kabar ya. Ternyata kalau misalnya di Taman Laut Aquarium itu, apalagi ini kan sebenarnya si morai eel ini tuh jujur aja aku tuh sering lihat ya. Jadi udah lumayan lama guys morai eelnya ya. Jadi dia udah adaptasi, udah oke banget ya guys. Ya sudah direkondisi lah ya bisa dibilang ya. Dan di sana tuh karantina juga pakai si Paragard juga ya, sama kayak yang kita pakai di sini ya. Jadi kita sepertinya bisa langsung masukkan ke sini ya guys ya. Soalnya beberapa morai eel kita juga udah dimasukin ke sini. Karena morai eel kita beberapa ini sudah dimasukin dari kemarin, jadi sepertinya untuk morai eel ini udah bisa kita kasih makan guys. Jadi ini rencananya kita bakal coba buat kasih makan menggunakan ikan mas ya guys ya, yang gerak-gerak ya. Nanti kita kasih makan nih setelah kita masukin si morai eel yang ini guys ya. Kita coba buat masukkan saja morai eel ini guys. Zebra. Ini namanya morai eel apa ya? Kalau kita lihat ini kayak ular laut guys ya. Kotoran-kotoran gitu pada keluar guys. Jadi langsung masuk ya guys. Morai eel ini walaupun dia kelihatannya galak itu kalau sama morai eel gitu nggak pernah ada masalah guys. Bahkan tadi juga aku dapat informasi kalau mereka kan disatuin sama ribbon eel ya. Ternyata itu juga nggak masalah sama sekali. Ini kalau kita buka sih mereka langsung pada ambiar-ambiar ya. Cuman nggak akan aku buka sekarang karena aku mau coba buat kasih makan ikan dulu ya guys ya. Tuh mereka aja lihat guys ya. Di situ ada yang bersama guys sama si yellow face ya. Teman-teman bisa lihat lebih detail tuh ya. Dia tiba-tiba masuk ke situ bareng, kepalanya nongol dua-duanya. Coba mas, aku mau coba kasih makan ya guys ya. Coba kita lihat ya guys ya, kita masukin ikan mas ya guys. Ini, tuh zebra morai eel keluar ya. Paling gede guys dia di sini ya. Masukin ikan mas. Ikan masnya, apakah dia akan masuk ke lubang morai? Morainya keluar palanya ya. Tuh, mereka udah akrab guys. Sudah berteman ya guys ya. Tidak masalah guys. Tuh malah si yellow-nya malah ikut masuk tuh ya. Kita coba taruh ikan mas ya. Ikan mas ini sebenarnya kan ikan air tawar guys. Jadi dia sebenarnya agak-agak mambok juga ya kalau ditaruh di sini ya. Makanya kalau misalnya ikan mas kayak gini dia memang buat makan. Cuman aku nggak tahu sih dia bakal makan atau enggak ya. Si morai eel ini tuh kalau misalnya kita di laut juga dipancing tuh sangat amat mudah guys. Gampang banget dipancingnya. Soalnya mudah sekali untuk dia tuh semacam bodoh-bodohi ya guys ya. Dia lumayan mudah ya. Ini kalau misalnya ada ikan mas sepertinya dia juga agak susah guys untuk melihatnya. Karena ikan masnya juga tidak mendekati lubangnya guys. Kayak gitu ya. Sangka udang juga dia keluar tuh. Dia memang makannya udang ya. Sehari-harinya dia makannya udang. Tuh guys, si zebra morai eel ya. Dia kayak nengok-nengok ya guys ya. Apa kita coba pakai ini ya? Pakai pinset ya? Pinset deh. Kita coba ambil pinset bentar ya guys ya. Kita coba ya guys ya. Kasih ya guys. Ini ada ikan. Kira-kira dia mau hap nggak ya? Makan nggak dia guys? Nggak ada guys. Enggak guys. Coba si zebra ya. Siapa tahu dia baru masuk tapi dia langsung mau. Ayo. Kalau udang biasanya mau ya. Oh dia langsung masuk ke sini guys. Jadi ini tuh walaupun kayak kelihatannya kecil, tapi isinya penuh ya guys ya, padat penduduk ini guys, serius. Makan tuh guys. Tapi yang itu gede, itu kegedean, itu kegedean. Anak kecil sekali mulutnya makan guys. Cuman yang aku pernah pancing, memang sih morai eel yang tipenya snowflake guys ya, bukan tipe yang lain ya. Yang lain sih aku nggak pernah mancing guys ya. Yang snowflake emang gampang kepancing. Dan tadi juga yang makan, tapi muat loh guys, muat guys. Itu makan ikan mas itu dia. Ditelan guys. Wow. Langsung. Wah, ngeri ya. Ternyata memang dia mirip sekali sama ular ya guys ya. Kita coba buka guys rumahnya ya.
Kita lihat ya, pemukiman padat penduduk guys. Waduh, coba lihat guys, asli isinya mah. Waduh guys, warga-warga Morai Il sekalian ya. Tuh guys, ya banyak sekali ya ini ya. Beberapa orang meren geli ya lihatnya ya. Bahkan ada yang kecil juga di situ. Katanya ada luka katanya di badannya kata si Mas Ali. Cuman aku juga tadi sempat perhatiin nggak begitu kelihatan ya guys ya lukanya ya. Cuman walaupun banyak luka, tipe-tipe Morai Il seperti ini dan juga walaupun dia kecil, ternyata dia tidak membuli jenis Morai Il lainnya guys. Kayak gitu ya. Jujur memang yang snowflake itu bagus banget guys. Kalau misalnya kita lihat secara fisik ya. Tapi karena banyak banget yang snowflake ini kita temuin, jadi agak jadi biasa gitu. Jadi tidak spesial guys. Seperti itulah. Oke lah guys ya. Jadi mungkin kayak gitu aja ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Istana Morai Il itu sudah selesai kita bikin. Nanti kalau misalnya ada jenis-jenis yang lain yang belum kita punya, kita bakal masukin di sini guys, kayak gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye. Thank you guys.